Aksi curang seorang pegawai berinisial V terekam oleh kamera pengawas atau CCTV di toko eksklusif Tailor di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat menerima uang tunai dari pelanggan, lalu menuju ruang penyimpanan batik untuk membungkus sendiri pesanan tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli secara ilegal. Tidak berhenti di situ, pelaku didapati dengan sadar memalsukan kode batang pembayaran elektronik atau KRIS milik toko tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Modus yang digunakan tersangka tergolong rapi, yakni dengan mengganti kode KRIS toko korban, sehingga uang transaksi dari para pelanggan justru langsung mengalir ke rekening pribadinya. Akibat perbuatannya tersebut, total kerugian yang dialami toko mencapai 2,5 miliar rupiah. Korban yang berinisial K, yang juga merupakan saudara dari tersangka, sebenarnya telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Sumatera Utara sejak November 2025 lalu. Namun hingga kini, berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dampaknya, tersangka Vicky ini dapat menghirup udara bebas karena masa penahanan resminya di kepolisian telah habis demi hukum. Kuasa hukum korban sangat menyesalkan kinerja jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Pihak kuasa hukum menilai JPU tidak memberikan kejelasan dalam tenggat waktu pengembalian berkas perkara selama proses koordinasi. Kerugian dari 2023 hingga 2025 ini sekitar 2,5 miliar yang dialami oleh korban. Karyawan ini merupakan penanggung jawab toko. Penanggung jawab toko ini membuatkan QR palsu. Jadi digantinya QR ini ke sini. Nah, yang kami sangat sesalkan adalah perkara ini habis masa penahanan si tersangka sudah di Polda Sumatera Utara, itu belum juga di P21 oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini lebih dari 14 hari dia tidak memberikan tanggapan, respon, apakah P19 tambahan dan lain hal. Sehingga sampai waktu dalam hal ini jangka masa penahanan di penyidikan habis. Di sisi lain, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan respon terkait situasi tersebut. Menurut pihak Kejati Sumut, penyidik Ditcyber Polda Sumut sejauh ini belum melengkapi berkas perkara yang ada, baik secara syarat formil maupun material, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh JPU. Bahwa benar jaksa
yang menangani perkara dari Polda Sumatera Utara atas nama tersangka Fikram telah dilakukan penelitian oleh jaksa yang melakukan penelitian di Kejati Sumut, dan setelah dilakukan penelitian bahwa berkas perkara atas nama tersangka Fikram tersebut masih banyak kekurangan, yaitu kelengkapan formil dan material, sehingga berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik. Dari hasil penelitian dari jaksa yang menangani perkara Fikram tersebut, masih banyak juga yang belum dilengkapi petunjuk dari jaksa yang menangani perkara Fikram tersebut, sehingga berkas tersebut dikembalikan lagi ke penyidik Polda Sumatera Utara, dan sampai saat ini berkas tersebut belum dikembalikan oleh penyidik Polda Sumatera Utara yang tersangkanya bernama Fikram. Kini, pihak korban hanya bisa berharap agar kepolisian dan kejaksaan dapat segera bersinergi untuk menuntaskan proses hukum ini. Korban mendesak agar perkara tersebut bisa secepatnya dilimpahkan ke persidangan demi mendapatkan keadilan hukum yang seutuhnya.